Ya, pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di Jalan Cempaka Baru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Diduga kebakaran akibat kebocoran tabung gas yang membuat panik warga yang baru pulang sholat tarawih. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Cempaka Baru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat Rabu malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Bahkan sempat terjadi beberapa kali ledakan dari terbakarnya rangkaian kabel milik PLN. Api diketahui pertama kali muncul dari salah satu rumah warga. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas. Warga yang baru pulang salat tarawih mengira jika kepulan asap berasal dari petasan yang dimainkan anak-anak. Namun tak berselang lama muncul kobaran api. Orang lupa matikan kompor pada saat masak air, akhirnya di sholat lah akhirnya kan. Jadi pakai warga langsung segera ambil akar untuk pertolongan pertama. Tapi karena asapnya dan apinya udah gede membakar ke atas, akhirnya ya udah habislah rumah kita. Rumah bapak habis Pak? 20 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 1 jam kemudian api berhasil padam. Akibat kebakaran ini, 6 rumah warga hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 buah kapal motor penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru Penjaringan, Jakarta terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari ruang mesin. Dua kapal motor penangkap ikan yang sedang bersandar di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru Penjaringan, Jakarta terbakar. Kencangnya hembusan angin membuat api juga merambat ke kapal motor penangkap ikan lainnya. Sejumlah anak buah kapal berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Belum diketahui penyebab pasti dari peristiwa kebakaran ini, namun diduga api berasal dari konsleting listrik di ruang mesin. Mungkin kita tadi kirakan sekitar ada 8 unit. 8 unit besar. Ini kapalnya kapal apa nih Pak? Kapal sepertinya ini kapal ikan ya Pak, ikan. Api padam setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, sementara kasus terbakarnya kapal tersebut kini ditangani Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pengurus Komplek Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi unik selama bulan suci Ramadan. Ya, mereka bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga sekitar dan peziarah. Tradisi bersedekah takjil gratis itu merupakan warisan peninggalan Sunan Bonang hingga saat ini. Suasana komplek pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur selama bulan suci Ramadan tampak sibuk dengan kegiatan memasak bubur suro atau bubur bonang. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk takjil berbuka puasa. Dengan bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang daging sapi, serta racikan bumbu khas Jawa Timur. Kaldu yang dihasilkan dari tulang daging sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Bahkan warga rela mengantri sambil membawa mangkok hingga ember untuk mendapatkan bubur suro legendaris ini. Bubur suro. Sering Bu? Baru kali ini saya. Baru kali ini? Iya. Tapi ini adanya tiap Tiap Ramadan? Ramadan itu. Tapi sudah pernah makan Bu? Tadi malam sudah. Sudah, rasanya gimana? Enak, kayak kare, kayak gulai, kayak kebuli. Bagi-bagi takjil bubur di bulan Ramadan untuk para musafir dan warga ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengisi waktu di bulan suci Ramadan, ribuan santri di salah satu pesantren di Kota Medan melakukan tadarus dengan formasi unik yakni berbentuk lingkaran. Ya, tadarus formasi ini dilakukan guna lebih mudah mengoreksi bacaan Al-Quran antara santri satu dengan yang lainnya. Dan berikut liputannya.
Ribuan santri di pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Jalan Setiabudi Ujung, Medan, Sumatera Utara melakukan tadarus bersama usai melaksanakan sholat berjamaah. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi unik dengan jumlah santri 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Secara bergiliran, para santri membaca surat-surat Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari juz ke-30. Metode tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengkoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu, pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus. Jadi tadarus ini Pak, ya dibuat berkelompok dulu, kalau nggak 8 orang, 9 orang maksimal. Ya, jadi nanti ada yang baca, yang lainnya menyimakkan, yang baca 1 orang, yang lainnya menyimakkan. Nanti di antara kelompok tersebut ada abang kelas 5 atau kelas 6 yang membimbing adik-adiknya untuk membaca dengan benar. Kegiatan tadarus formasi unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan, sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, meski Lebaran masih beberapa pekan lagi, warga sudah ramai mengantri di layanan penukaran uang baru. Awal pekan Ramadan, puluhan warga sudah mengantre di parkiran Koja Baru, Jakarta Utara pada Selasa siang melakukan penukaran uang. Namun tidak semua warga mengetahui jika penukaran uang baru harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu, sehingga ada warga yang berakhir kecewa. Biasanya manual tiap tahun, ini online, makanya saya buat shopping aja duitnya udah. Tapi begitu kecewa nggak sih Bu? Iyalah kecewa lah, orang biasanya manual yang gaptek kan yang nggak ngerti internet kan gaptek bagaimana. Sementara itu di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ratusan warga juga nampak mengantre di layanan penukaran uang baru yang disediakan Bank Indonesia. Sebelumnya mereka telah mendaftar secara online melalui website Bank Indonesia di www.pintar.bi.go.id. Sejumlah warga mengaku sengaja menukarkan uang baru jauh sebelum Lebaran agar tidak kesulitan mendapatkan uang baru saat mendekati Lebaran. Uang itu nantinya akan mereka bagikan kepada sanak, keluarga, dan tetangga saat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah sih enggak sih, karena aku benar-benar standby banget dari H-7 dibukanya bank keliling ini. Diketahui penukaran uang menjadi pecahan uang baru dibatasi. Setiap orang hanya diperbolehkan menukarkan uang maksimal 4 juta rupiah. Sementara itu, kuota warga di setiap lokasi penukaran uang berbeda-beda, mulai dari 200 hingga 300 orang per harinya di setiap satu titik lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan dalam menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pecinta alam melakukan aksi ekstrim menuruni tebing air terjun dengan arus deras. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya. Udara yang sejuk dan indahnya air terjun akan menyambut wisatawan yang mengunjungi Curug Pitu Sigaluh di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam rangka ngabuburit, sekelompok pencinta alam melakukan aksi rappelling atau menuruni air terjun dengan arus yang cukup deras. Dengan pengamanan yang maksimal, satu persatu peserta berusaha menaklukkan air terjun setinggi 15 meter ini. Butuh keberanian, kekuatan fisik, serta konsentrasi tinggi untuk menaklukkan medan yang terjal, serta bebatuan yang licin di Curug Pitu Sigaluh. Iya, ngabuburit. Ini dengan apa kegiatan apa namanya nih? Ringan. Menuruni Menuruni. tebing ini ya? Tebing. Tinggi berapa sih? Sekitar 15. Ini memang air terjun. Iya. Licin nggak?
licin. Tingkat kesulitannya apa? Itu sih batu yang licin terus sama arus yang terlalu deras. Pengamanannya kita cek perlengkapan dulu sebelum kita menggunakannya. Terus yang kedua kita dua angkor di atas, terus di bawah ada belayernya untuk mengendalikan ketika anak-anak itu goyah. Untuk caranya adalah teknisnya tadi sudah kita briefing, turunnya seperti apa, karena untuk turun itu telapak kaki harus betul tapak di tebing. Nah, bagi pemirsa yang memiliki keberanian sekaligus ingin ngabuburit, Anda bisa mencoba rappelling di Curug Pitu Sigaluh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novid, iNews melaporkan. Ratusan warga antusias antri untuk mendapatkan paket sembako murah. Program sembako murah ini digelar Pemkot Jakarta Barat bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Program sembako murah diselenggarakan dalam rangka membantu masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan. Meski harus antre untuk dapat kupon paket sembako murah yang dijual setengah harga, namun warga sangat antusias menyambut program sembako murah ini. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung, serta dijual dengan harga Rp100.000. Dengan harapan bahwa warga masyarakat yang membutuhkan sembako, yang mana sembako pada saat ini harga cukup tinggi. Alhamdulillah tadi sudah sedikit diskusi menyapa warga, sangat mengapresiasi sekali dengan adanya sembako murah ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk warga di Murah Utara. Ada sekitar 2.000 paket sembako murah yang dijual di pasar murah ini. Kegiatan pasar murah ini juga berlangsung di sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Demi tercapainya haji ramah lansia, Kementerian Agama menggelar bimbingan teknis PPIH Haji Arab Saudi 1445 Hijriah yang diikuti 900-an peserta dari beragam latar belakang. Petugas haji yang cakap, ramah, dan solutif menjadi motor suksesnya penyelenggaraan ibadah haji. Di tahun ini, pemerintah Indonesia mendapatkan kuota 241.000 jemaah haji dari Kerajaan Arab Saudi. Kuota ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. Demi lancar dan tercapainya tujuan haji ramah lansia, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama menggelar bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi 1445 Hijriah. BIMTEK ini diikuti oleh 890 peserta calon petugas haji yang berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari ASN, TNI Polri, Ormas, Ponpes, hingga jurnalis. Ada sekitar 45.000 lansia yang tentunya ini menjadi perhatian khusus kita karena tagline kita, legasi kita tentang haji ramah lansia ini terus akan kita tingkatkan dan mudah-mudahan para petugas haji ini siap untuk menjadi pendamping, pelayan, dan tentunya penjaga para lansia nanti ketika beribadah haji di Mekah. BIMTEK PPIH Arab Saudi 1445 Hijriah ini akan berlangsung mulai 19 hingga 28 Maret mendatang di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, dengan didampingi oleh 77 fasilitator berpengalaman dan profesional. Dari Jakarta, Soutpen, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memeriahkan bulan suci Ramadan, Zawiyah Ar-Raudah Jakarta menggelar tradisi kataman kitab bersama Kiai Haji Ahmad Mawarzi. Acara ini turut dihadiri ulama asal Mesir, Syekh Dr. Salahuddin Asy-Syami Al-Azhari. Ramadan merupakan bulan istimewa yang dirindukan seluruh umat muslim sedunia.
Pada Ramadan tahun ini, Zawiyah Ar-Raudhah yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan mengadakan khataman kitab Riyadhus Shalihin bersama Kiai Haji Ahmad Mawarzi. Kitab ini memiliki keistimewaan tersendiri karena berisi hadis-hadis pilihan dan paling banyak dibaca oleh umat muslim di dunia. Kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh ulama besar bernama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi atau yang biasa dikenal dengan Imam Nawawi. Acara ini turut dihadiri ulama asal Mesir, Syekh Dr. Salahuddin Asyami Al-Azhari. Dalam kesempatan ini, anggota Pusat Pengembangan Turats Islam Al-Azhar ini memberikan ijazah kitab Riyadhus Shalihin kepada peserta yang hadir. Saya kira majelis ini sangat penting. Para asatidz yang hadir, yang ikut dalam pengajian ini, berharap bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga mereka mendapatkan sanadnya dari guru kita, khususnya dari Kiai Marwazi adalah sanad yang kita didapatkan beliau dari Syekh Yasin Al-Fatih. Di majelis ini memang sangat penting, khususnya bagi para asatidz, di mana para asatidz itu adalah penyambung ya, tongkat estafet kepemulamaan dari generasi ke generasi, dan karena itu sanad ini menjadi sangat penting. Uniknya acara yang dihadiri ratusan peserta ini juga dihadiri muslimah asal Vietnam. It's always a very intimate time for me because I have a chance to be with my Muslim sisters. Not, I can see them on the street, at work, but I wouldn't have a chance to see all of them gathered together in the same place like this. Diharapkan acara ini dapat menghidupkan kembali tradisi pembacaan kitab di wilayah Jakarta selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, Aryan Afkarim, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum pada Rabu malam, Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di kediamannya di Kartanegara 4, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, dalam konferensi persnya, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilih pada pemilu 2024. Prabowo juga menyinggung bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia yang dilakukan dalam satu hari. Capres nomor urut 2 ini juga mendapat banyak ucapan selamat dari kepala negara hingga duta besar dari negara yang memantau jalannya pemilu 2024. Kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya
pemilihan umum kita atas tertibnya dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi mengumumkan hasil pemungutan suara pemilu 2024 untuk pasangan calon presiden dengan hasil sebagai berikut. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,9% suara. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,6% suara. Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,5% suara. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berjanji akan merangkul lawan-lawan politiknya usai pengumuman hasil pemenang Pilpres yang ditetapkan oleh KPU. Tersebut disampaikan saat Gibran tiba di Balai Kota Solo. Meski demikian, Gibran mengatakan ia akan merangkul lawan politiknya jika lawan politiknya tersebut mau. Gibran masih berada di Solo menjalankan tugasnya sebagai wali kota. Semuanya kan masih punya visi untuk memajukan bangsa. Yaitu kalau mau dirangkul. Pemirsa, KPU telah selesai melakukan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pilpres 2024. Dari hasil rekapitulasi nasional, pasangan Prabowo Gibran menang di 36 provinsi dan berada di urutan pertama dengan pemilih terbanyak. Dan berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional untuk Pilpres 2024 di 38 provinsi yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Pasangan Anies Muhaimin menanggapi hasil pemilu 2024 yang sudah diumumkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bagi pasangan Amin, proses tidak kalah penting daripada hasil. Pasangan Amin juga menemukan banyak ketidaknormalan yang belum terjadi sehingga meminta tim hukum nasional Amin untuk mengajukan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi
yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media. Berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Partai Persatuan Pembangunan P3 dipastikan gagal menempatkan wakilnya di DPR RI lantaran suara yang diperoleh pada pemilu 2024 tidak mampu menembus ambang batas parlemen 4%. Ini jadi pertama kalinya P3 gagal melangkah ke Senayan. Partai Persatuan Pembangunan perolehan suara sah 5.878.777 suara. Untuk pertama kali sejak berdiri tahun 1973, Partai Persatuan Pembangunan P3 gagal mendapatkan wakilnya di DPR RI. P3 tak mampu melampaui parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4%. Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri, P3 hanya mendapatkan 5.878.777 suara. Apabila dibandingkan dengan jumlah suara sah pemilihan legislatif DPR RI yang mencapai 151.796.630 suara, P3 hanya mendapatkan 3,87% suara. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hanya partai yang mendulang setidaknya 4% suara sah nasional yang diikutkan dalam perhitungan kursi DPR RI. Partai yang mengaku sebagai rumah besar umat Islam tersebut masih bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila hasil gugatan bisa melampaui margin kekurangan sehingga bisa menembus 4%, P3 bisa saja melaju ke Senayan. P3 juga menjadi satu-satunya partai parlemen yang gagal menuju ke Senayan. 8 partai lainnya berhasil menempatkan kembali wakilnya di DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bakar ban dilakukan massa Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang di depan gedung KPU RI jelang pengumuman hasil rekapitulasi. Sementara kelompok advokat pendorong hak angket menyebut proses pemilu yang dilakukan KPU tak pantas melegitimasi kemenangan salah satu paslon. Hingga malam hari, masa aksi masih bertahan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk berorasi. Orasi sempat ditunda untuk beristirahat dan berbuka puasa.
Massa yang berkumpul sejak pukul 2 siang tadi menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak hasil pemilu curang, serta meminta KPU mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Tak hanya aliansi masyarakat sipil, Presidium Advokat Hak Angket DPR RI juga turut hadir dalam orasi dan berharap hak angket diluncurkan karena proses pemilu curang tak layak melegitimasi kemenangan salah satu paslon. Dari Jakarta, Camar Henda, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, pengamat politik Rocky Gerung menyebut jika ada satu TPS saja yang curang, artinya pemilu sudah gagal. Oke, perumpamaan juga. Umpama ada seseorang yang harus membuktikan ijazahnya palsu apa tidak. Oke, ini umpama ya. Setelah seru ini sampai ke pengadilan. Ini biasa aja nih. Dipanggil ahli kimia untuk melihat komposisi kertas itu sesuai nggak dengan kertas yang di awal, yang biasa dipakai untuk ijazah. Sesuai, tapi dia kasih catatan ada flek sedikit itu, maka berarti ada satu partikel yang tidak fit in dengan komposisi. Udah, tapi dianggap ya itu kan cuma 1% itu. Dipanggil lagi ahli biologi untuk melihat asal usul hilenya, apa namanya itu, zat kayunya di situ tuh sama apa enggak? Ya sama juga, cuman ya ada sedikit 2% itu. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau ijazah itu cacat 2 tambah 1%, cacat 3%, asli apa tidak? Headline bilang, ijazah dia itu bukan palsu karena 97% asli. Tapi kalau kita punya otak, 3% palsu artinya ijazah itu palsu. Kan gitu logiknya. Jadi kalau tadi misalnya 154.541. Saya udah korting tadi itu. 154 dianggap sebagai cacat, harusnya dianggap bahwa pemilih itu cacat. Oke. Tapi nanti debat. Tapi kan cuma 154.000. Oke, saya tambahin 150 berapa tadi? 154.541. 154.557. Naik sedikit. Sampai hari ini kita dapat threshold. Sama seperti Babe Haikal, dulu dia punya jenggot misalnya tuh. Dia cukur sekarang. Jenggot itu apa? Jumlah yang ada di dagunya. Kalau cuma satu jenggot apa bukannya jenggot juga? Karena apa yang menggantung di dagu namanya jenggot. Mau 10 apa segala macam. Itu problemnya itu. Nah kalau saya misalnya bilang, ya oke, 154.000 itu kecil, cuma 19%. Naikin sedikit, 19,5. Naikkan sedikit, masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dijadikan palsu? Apa mau sampai 50%? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Tapi saya skip aja itu. Bagi saya hanya butuh satu TPS untuk menyatakan bahwa pemilu kita gagal. Yang curang cuma satu TPS. Roy salah, nggak ada 154.000. TPS nomor 90 di Jalan Merdeka Barat di Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan kapal pengangkut ratusan warga Rohingya terbalik di perairan Kabupaten Aceh Barat Aceh. 6 diantaranya berhasil diselamatkan nelayan setempat. Beginilah kondisi ratusan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Aceh Barat Aceh setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik. Dalam rekaman video amatir, para pengungsi Rohingya meminta bantuan sambil melambaikan tangannya di atas puing atau lumbung kapal yang mengapung. Melihat kondisi tersebut, nelayan di Kabupaten Aceh Barat mencoba memberikan pertolongan dan berhasil mengevakuasi sebanyak 6 orang. Ke-6 warga Rohingya tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan dan telah dievakuasi ke kantor Camat Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Jadi saat ini mereka terombang-ambing memang di lautan
Dengan posisi yang saya katakan tadi bahwa posisi kapal sudah terbalik, mereka berdiri di atas kapal. Dan menurut informasi yang disampaikan juga pada saat kapal terbalik ini ada yang sudah meninggal dunia. Camat Samatiga mengatakan keberadaan kapal Rohingya yang terbalik tersebut diperkirakan 18 mil dari bibir pantai. Pihaknya masih berkoordinasi untuk langkah selanjutnya. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan massa mendesak Mabes Polri menangkap para sindikat produksi suku cadang dan oli sepeda motor palsu jelang memasuki musim mudik Lebaran. Massa pengurus besar komunitas aktivis muda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Rabu siang. Mereka mendesak kepolisian untuk mengungkap sindikat pembuat suku cadang dan oli kendaraan palsu menjelang 3 pekan memasuki musim mudik Lebaran. Menurut massa aksi, produksi suku cadang dan oli palsu kendaraan diduga dibuat di wilayah Tangerang, Banten. Massa aksi akan menggandeng Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk melaporkan kasus terkait ke penegak hukum. Jadi kebetulan juga kasus ini juga pernah disidak oleh Wakil Menteri dari Menteri Perdagangan. Itu bukan dalangnya yang disidak, ya itu skala kecilnya saja yang ditutup. Tetapi mereka masih beroperasi, masih banyak. Seorang dokter palsu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diamankan pihak kepolisian. Ironisnya, dokter ini telah praktik ilegal selama 5 tahun. Sunaryanto, seorang dokter gadungan diamankan petugas kepolisian Polsek Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi Selasa siang. Ia diamankan karena telah menjalankan praktik medis tanpa izin dan sudah berjalan selama 5 tahun. Dalam menjalankan aksinya, dokter palsu ini membuka praktek di Klinik Pratama Keluarga Sehat di Perumahan Cikarang Indah, Kabupaten Bekasi. Untuk mengelabui para korbannya, pelaku Sunaryanto juga mengganti identitasnya sebagai Dokter Ingwi Titi Banyu. Untuk motif semata untuk ekonomi, kebutuhan ekonomi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa seragam dokter serta sejumlah peralatan medis dan obat-obatan. Pelaku dokter palsu dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan perkara kasus penodaan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada Panji Gumilang. Majelis Hakim menilai Panji Gumilang terbukti melakukan penodaan agama yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun tersebut. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Panji Gumilang 1 tahun 6 bulan penjara. Selain divonis 1 tahun penjara, hakim pun menjatuhkan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada Panji Gumilang. Terdakwa Panji Gumilang akan mengajukan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan kepada dirinya. Pada terdakwa Abdus Salam Panji Gumilang alias AS Panji Gumilang alias Abdus Salam R Panji Gumilang alias Abu Ma'arif alias Haji Abu Ma'arif alias, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dengan ini sudah selesai dan ditutup. Terima kasih. Oh, kan sudah didengar semua. Menerima, Pak. Bagaimana dari hakim? Pikir-pikir dulu. Berarti bukan mengajukan pikir-pikir, saya? Pikir-pikir. Mau banding, saya? Hah? Mau banding? Pikir-pikir. Pikir-pikir aja, saya. Berharap banjir segera surut, warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah menggelar ritual penyembelihan kambing kendit di tanggul Sungai Wulan yang jebol. Sebagai sedekah, seekor kambing berbulu hitam dengan lingkar perut warna putih yang dalam bahasa Jawa disebut kenditan disembelih warga. Dipimpin oleh tokoh spiritual, warga memohon keselamatan dari bencana banjir yang sudah terjadi 2 kali
pada Tuhan Yang Maha Esa. Sedekah ini dilakukan warga menyusul banyaknya kejadian-kejadian janggal saat proses perbaikan tanggul. Warga berharap melalui sedekah bumi ini, kawasan Demak bebas dari bencana banjir. Awal penyembelihan hewan ini ya, wedus kendet itu dari sisi pemerintah sendiri seperti apa? Jadi begini, kita ini kan berusaha lahir dan batin gitu ya. Mungkin juga akan kita lakukan di sisi Karangrejo karena kondisinya hampir sama. Jadi kita sudah 2,5 hari. Jadi dari malam Senin kita sudah membawa mobil pompa ke sana, itu tidak bisa. Pagi kita operasikan didorong 10 personel dari Pak Kapolres, tidak bisa. Ratusan warga di Jepara, Jawa Tengah berdesakan demi dapat membeli gas 3 kg. Petugas kepolisian yang turut menertibkan antrean sempat kewalahan karena warga yang terus dorong-dorongan karena khawatir tidak mendapatkan gas bersubsidi. Sambil membawa tabung gas LPG 3 kg kosong, ratusan warga di Kecamatan Bangsri, Jepara, Jawa Tengah menyerbu pangkalan penjualan gas LPG 3 kg. Khawatir tidak kebagian gas LPG bersubsidi, warga merangsek masuk dan saling berdesakan. Petugas kepolisian dan TNI sempat kewalahan saat menertibkan para pembeli. Pasokan 100 tabung gas LPG 3 kg dari agen tidak mencukupi seluruh pembeli yang datang. Hal ini membuat warga kecewa karena telah mengantri hingga berjam-jam tetapi tidak kebagian gas LPG bersubsidi. Antri berapa lama tadi? Saya udah dari pagi, Pak. Udah 2 kali ini belum dapat. Kecewa, antri nomor 1, malah gak dapat, Pak. Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di seluruh wilayah Jepara sejak sepekan terakhir. Pihak Kecamatan Bangsri telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Oke, secara umum ini sama dengan di wilayah lain terjadi kelangkaan dan kami sudah terus berupaya dengan pimpinan, dalam ini kami sudah koordinasi dengan yang terkait Indak dan juga bagian perekonomian untuk melakukan kondisi yang terjadi sampai saat ini. Diduga kelangkaan gas LPG bersubsidi di Jepara terjadi akibat dampak cuaca buruk. Cuaca buruk menjadi kendala dalam hal ini. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat masih harus kecewa dengan harga beras yang melambung tinggi hingga harus rela antri beras demi mendapatkan harga beras yang murah. Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat dan juga Sika, Nusa Tenggara Timur, di mana banyak warga yang berdesakan demi mendapatkan beras murah. Harga beras di pasar tradisional sudah mencapai Rp18.000 per kilogram hingga Rp20.000 per kilogram. Tentu saja, di tengah himpitan harga berbagai kebutuhan pokok yang juga naik, namun penghasilan yang tidak berubah membuat warga merasa berat untuk harga beras saat ini. Warga rela menyerbu operasi pasar beras murah di kantor DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat dengan membeli beras 5 kg dengan harga Rp53.000. Kebutuhan. Kalau di pasar harga beras masih mahal nggak? Masih mahal. Ini dapat berapa bungkus, Pak? Sebungkus. Ini 5 kilo. Harganya berapa, Pak? 5 kilo, 53. Ini cukup berapa hari, Pak? Berapa hari ya? Berapa hari biasanya, Pak? 4 harian. 4 hari. Pak, harapan ke pemerintah apa, Pak? Ya, harga pangan semoga diturunkan aja. Baik, jadi suara ini semakin keras. Saya berharap bahwa Bapak bisa mendengar. Sementara di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, ribuan warga berdesakan membeli beras murah di halaman Sika Convention Center. 1.000 kupon dibagikan untuk maksimal 10 kg beras dengan harga per kilogram mencapai Rp11.500. Sementara di pasar tradisional mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Tentu saja kupon-kupon tersebut tidak tersisa di tangan panitia.
Bapak rasa murah atau bagaimana? Ya? Murah atau Ya, lebih murah. Lebih murah. Kalau di pasar berapa sekarang per kilo? 18. 17 sampai 18. 1 kilo. Ini di sini 1 kilo berapa ini pesanan? 11,5. Jadi Bapak senang kalau ada pasar murah. Diwajibkan beli berapa Bapak? 10 kilo. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya beli warga dan menekan inflasi daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menjadi pembicara di perhelatan Sport NXT di Melbourne, Australia. Dalam sesinya dengan tema teladan dan perbedaan, Angela menjelaskan media sosial memiliki peran yang sangat penting. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menjadi pembicara dalam konferensi olahraga internasional Sport NXT di Melbourne, Australia. Angela menjadi pembicara dalam panel hari pertama bersama 3 wanita inspiratif lainnya, termasuk Tanya Hoss, Azmina Hussein Oam, hingga mantan Olimpian Dame Valerie Adams. Angela yang sebelumnya sukses menjadi CDM Asia Para Games di Hangzhou, China ini menyebutkan banyaknya perbedaan juga menjadi tantangan tersendiri bagi seorang inspirator. Angela juga menjelaskan media sosial memiliki peran penting untuk menjawab tantangan ini. Maybe just to give you an example on how effective and powerful social media is, and even the trend going forward is it starts with social media and then other mainstream media picks up on it. You know, there is one recent example where we have this Indonesian athlete. She is young, she is a volleyball athlete, she wears hijab, she is a Muslim, and she joins the Red Spark. Her name is Megawati, and just recently she got viral in the social media because of her performance on the court, and because she looks different, I guess, from the rest of the team, and where she shared in one of her interview when she joined the team, the media actually didn't give much attention to her, but then when she got viral, then everything changes. She got a lot of followers from both countries, fans, and then she just in an instant manner, she became a role model. Dalam sesinya, Angela juga menjelaskan keteladanan dalam perbedaan juga dapat memiliki dampak ekonomi dan membuka kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat. Dari Melbourne, Australia, Bayu Pradana, Bek Kristiawan, iNews melaporkan.